Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in amma ba'd. Kitab-kitab tafsir yang ada di Nusantara. Alhamdulillah ternyata Indonesia ini bukan hanya sebagai negara muslim terbesar di dunia, tapi juga menghadirkan beberapa tokoh-tokoh muslim yang juga salah satu tokohnya ini adalah Ham. Baik, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dulu. Baik. Ya, Indonesia memiliki tokoh-tokoh populer yang lahir di Nusantara seperti Said Qutb, kemudian ada Fazlur Rahman dan yang lain dalam bidang tafsir dan hadis, merupakan sebuah bukti bahwa jika Indonesia tidak hanya melahirkan penduduk muslim, tapi juga melahirkan ilmu yang akan berguna bagi setiap penduduk. Nah, melahirkan tokoh-tokoh baru serta pemerintahan baru akan menjadi gairah tersendiri yang muncul pada abad ke-19 dan membawa perubahan besar bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Itu salah satu karyanya yang paling populer, yang bahkan saat ini masih kita kenal dan sering kita baca. Mungkin ya, beberapa dari kita mungkin sempat menghatamkan tafsir Al-Azhar atau mungkin ada baru membuka tafsir Al-Azhar. Alhamdulillah kita di Indonesia punya salah satu tafsir andalan Indonesia itu tafsir Al-Azhar. Jadi ini yang menjadi salah satu latar belakang penulis ya, terutama saya, untuk menggali lebih dalam lagi mengenai tafsir Al-Azhar. Nah, kemudian di sini ada rumus masalah, ada 3 rumusan masalahnya. Suka nyempel Ada 3. Pertama adalah bagaimana kehidupan biografi Buya Hamka, kemudian bagaimana pembahasan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, kemudian di sini bagaimana contoh tafsir Al-Azhar. Ini ada tujuannya di situ ya, ada 3 juga. Baik, kita lanjut ke biografi dari Buya Hamka. Baik, di Buya Hamka ini memiliki nama asli yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau disingkat dengan sebutan Hamka. Jadi awalnya saya kira Hamka ini nama asli beliau adalah Hamka, tapi ternyata Hamka ini adalah singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi disingkat agar lebih memudahkan mengenal beliau, ya singkat dengan sebutan Hamka, Buya Hamka yang kita kenal sekarang ya. Lahir di Nagara Sungai Bang, Tanjung Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 12 Februari 1908, meninggal di Jakarta 4 Juli 1981 pada umur 73 tahun. Nah, ayahnya bernama Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah. Nah, beliau juga ini merupakan salah satu tokoh besar ya. Jadi maka tak heran jika Buya Hamka ini juga jadi tokoh besar di Indonesia karena memang ayahnya juga adalah salah seorang tokoh besar dari gerakan Islam kaum muda di Minangkabau. Nah, ibunya bernama Siti Syafiah Tanjung binti Haji Zakaria. Namun kalau misalkan dilihat lagi secara biografinya, justru Buya Hamka ini dia tidak terlalu dekat dengan ayahnya. Karena ayahnya ini sibuk dalam ukhuwah. Jadi banyak keluar daerah. Jadi Hamka ini lebih banyak ngakeknya. Tapi tetap pengajaran dari ayahnya Syekh Abdul Karim Amrullah ini terhadap Hamka ini sangat luar biasa sekali. Dia memberikan pengajaran, menyekolahkan beliau di sekolah Islam untuk menjadikan Hamka ini sebagai pelopor umat Islam untuk kedepannya. Jadi memang sudah ditargetkan oleh ayah dari Hamka ini. Kemudian dia menikah dengan Siti Raham binti Endah Sultan pada tanggal 5 April 1929 dan diikuti 11 orang anak, alhamdulillah. Hamka memiliki keahlian pada bidang tafsir, tasawuf, fikih, sejarah, filsafat, bahkan sastra. Kalau sastra ini banyak sekali kita kenal ya, buku-buku karyanya si Hamka ini. Salah satunya mungkin yang kita sering dengar itu ada yang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Itu kan salah satu sastra dari Hamka juga dan sangat luar biasa sekali karya beliau, bagaimana bisa memainkan perasaan penonton yang nonton di bioskop dan yang pembaca mungkin bisa merasakan hadir di dalam
pemikiran dari Hamka itu luar biasa beliau dalam menulis sastranya. Nah awalnya sebenarnya Hamka itu ketika dia setelah belajar ke Jawa kemudian ketemu beberapa tokoh-tokoh Muslim dan menjadikan dia sebagai orang yang luar biasa. Sini disebutnya yang terakhir Hamka banyak bertemu dengan tokoh Islam seperti Cokraminoto, Farudin, kemudian Ki Bagus Hadikusumo dan R.M. Rayono, ya Yonoto. Kemudian beliau ini setelah belajar di Jawa kembali ke daerahnya, kemudian mencoba untuk daftar ke salah satu sekolah di Muhammadiyah. Namun beliau tuh sempat terplak di situ karena dirasa karena dianggap beliau tidak secara keilmuan dianggap kurang. Padahal luar biasa sekali sebenarnya kalau ilmu dari Hamka ini. Dianggap kurang, akhirnya beliau memutuskan untuk belajar sejarah ke Mekah, belajar bahasa Arab ke Mekah, belajar sejarah ke Mekah. Jadi kemampuan beliau dari segi sejarahnya itu luar biasa sekali karena dan bahasa Arabnya luar biasa sekali karena beliau langsung pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Kemudian lanjut ke karya-karya Hamka. Ini banyak sekali ya karya-karya Hamka di sini. Beliau pernah menulis majalah Suruhan Islam di Tanjung Putra, kemudian tahun 1928 menulis buku berjudul Si Sabariyah. Banyak sekali di sini salah satu karya-karyanya. Kemudian kita ini lanjut saja ya, di bagian G di sini ada setelah atas dulu. Kembali ke karyanya. Nah, setelah pecah perang revolusi, ia menerbitkan buku-buku seperti Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adab Minangkabau, Menghadapi Revolusi, Negara Islam, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu buku-buku sastra-sastra menjadi pembaca-pembaca bagi kaum muda di Indonesia. Karena memang sasaran dari Hamka itu sendiri adalah generasi-generasi muda. Oke, lanjut. Dari sini ada pembahasan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Nah, di sini ada dua alasan ya. Pertama, alasannya asal mula tafsir Al-Azhar. Kenapa beliau mengharuskan untuk menulis tafsir Al-Azhar? Nah, kita masuk ke asal mulanya dulu. Tafsir Al-Azhar ini merupakan kajian ceramah kuliah subuh yang disampaikan Hamka di Masjid Agung sejak tahun 1958. Jadi sebenarnya ini salah satu kajian rutin beliau. Kan ada kuliah subuh beliau sampaikan. Kemudian yang kedua di sini beliau mendapatkan penghargaan yang dianugerahkan oleh Al-Azhar Mesir pada Hamka sebagai gelar ilmiah Ustaziyah Dr. Honoris Causa, ya dari Dr. Honoris Causa ini, dan tertulis Hakam 1 ya. Nah, maksud dari Hakam 1 yaitu orang pertama yang memperoleh gelar kehormatan. Maksudnya jadi Al-Azhar ini, Universitas Al-Azhar ini pertama kalinya mereka memberikan gelar guru besar kepada negara luar. Jadi pertama kali itu diberikan kepada beliau ini, Buya Hamka, karena dianggap beliau salah satu pelopor terbesar di Indonesia dalam masalah keagamaan. Nah, kemudian dari dua alasan ini, akhirnya Hamka tertarik, akhirnya dia punya alasan untuk kenapa beliau menulis Tafsir Al-Azhar gitu. Kayaknya di sini ada dua alasannya. Pertama, meningkatnya semangat dan minat anak muda Indonesia dalam memahami agama Islam saat itu, terutama kajian tentang kandungan Al-Quran. Namun semangat tersebut tidak diimbangi dengan penguasaan bahasa Amapan. Nah, akhirnya tertariklah Buya Hamka untuk bagaimana umat Islam, anak-anak muda ini bisa tahu mengenai tentang tafsir, isi-isi kandungan tafsir. Akhirnya mencoba untuk membuat tafsir Al-Azhar. Kemudian yang kedua sini adalah golongan peminat Islam yang disebut mubalik atau ahli dakwah. Kadang-kadang merupakan mereka pun ada mengetahui banyak atau sedikit bahasa Arab, tetapi kurang pengetahuan umumnya, sehingga mereka agak canggung menyampaikan dakwah. Nah, karena beberapa dari kalangan-kalangan dai atau dakwah yang mempunyai kemampuan, tapi mereka merasa
merasa agak canggung dalam mencapai itu. Akhirnya Buya Hamka di sini lahir untuk memberikan sebuah wadah yang baru melalui tafsir Al-Azhar. Jadi melalui tafsir Al-Azhar itu di situ bisa belajar mengenai tentang bagaimana untuk memahami isi kandungan daripada Al-Quran. Dan menariknya juga Buya Hamka ini juga menulis tafsir Al-Azhar ini separuhnya dia mengerjakan itu sebelum dia masuk penjara. Jadi sebelum dia masuk penjara sebelum dia menuliskan karyanya dulu. Setelah itu ketika dia dianggap sebagai salah satu ketika Belanda ingin menduduki kembali Indonesia, kemudian dia ikut berperang, kemudian dia dipenjarakan, si Buya Hamka. Akhirnya di penjara itulah dia menulis tafsir Al-Azhar itu. Kemudian lanjut. Nah, ini salah satu sumber tafsir Al-Azhar. Jadi banyak sekali sumber-sumber yang dijadikan acuan dari Buya Hamka itu untuk menulis tafsir Al-Azhar. Jadi beliau di sini menulis tafsir Al-Azhar ini tidak serta-merta karena kemampuan dari beliau, keinginan sendiri gitu, tapi karena beliau memang ada beberapa sumber-sumber yang beliau jadikan rujukan untuk menulis tafsir Al-Azhar. Oke, lanjut. Nah, ini ada metode dan sistematika tafsir Al-Azhar. Jadi sedikit mengulas bagian tafsir Al-Azhar di situ. Jadi dalam tafsir Al-Azhar, Hamka menggunakan metode tafsir tahlili, yaitu menjelaskan kandungan Al-Quran dari berbagai aspek dengan memperhatikan urutan ayat-ayat yang tercantum dalam mushaf. Nah, kemudian atau alur penafsiran tafsir Al-Azhar memiliki kesamaan metode dengan Abduh dan Rashido dalam tafsir Manar, karena beliau ini juga salah satu pengagum dari kedua tokoh ini. Jadi beliau ketika menulis tafsir Al-Azharnya itu ada sedikit kecorakan kemiripan dari tafsir dari kedua tokoh ini. Kemudian Hamka mengawali dengan kata pengantar tafsir Al-Azhar, pendahuluan. Jadi di dalam bab 1, kalau misalnya kita lihat ada buku tafsir Al-Azhar, di bagian buku tafsir Al-Azhar yang bagian 1 itu disebutkan pertama itu ada pendahuluan bagian awalnya, kemudian berbicara tentang Al-Quran, dijelaskan dulu ilmu Al-Quran itu seperti apa, kemudian ada definisi Al-Quran, kemudian ada ijazul Quran, pengertiannya semua dijelaskan dulu sama Buya Hamka sebelum beliau masuk ke dalam isi dari tafsirnya itu. Kemudian sini juga ada mukjizat Al-Quran, kemudian ada lafaz dan makna menafsirkan Al-Quran, haluan tafsir, kemudian nama tafsir Al-Azhar juga dijelaskan, kemudian hikmah ahli, dan terakhir ialah tunjuk pembaca. Jadi di sini yang di bagian nama tafsir Al-Azhar itu justru Buya Hamka juga ini menjelaskan di dalam tafsirnya itu kenapa beliau menulis tafsir itu dan kenapa menggunakan nama tafsir Al-Azhar itu, karena nama tafsir Al-Azhar itu diambil dari tempat dia mendapatkan penghargaan guru besar itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah format sajian tafsir Al-Azhar. Jadi ini sedikit masuk ke dalam pembahasan lebih inti dari tafsir Al-Azhar ya. Sini Hamka mencantumkan 2 atau lebih ayat secara berurutan yang disesuaikan dengan tema kelompok ayat. Jadi ada beberapa ayat yang dirasa itu merupakan satu kelompok tema ayat, dan itu disebutkan dulu. Itu dijadikan satu, kemudian memberikan terjemah utuh atau setiap ayat yang ingin ditafsirkan. Jadi ada beberapa subtema yang dianggap ini, ada beberapa, misalkan dari Al-Baqarah 1-5 itu menjadikan sebuah subtema. Kemudian setelah itu diartikan secara utuh. Nah, kemudian menjelaskan nama surah terlebih dahulu sebelum masuk penafsiran ayat. Jadi dijelaskan dulu mengenai nama surah, surahnya ini, misalkan Al-Baqarah dijelaskan dulu. Kemudian dari setiap tema yang diberikan, Hamka menguraikan definisi temanya terlebih dahulu. Jadi misalkan temanya adalah tentang iman misalkan. Jadi misalkan ada beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan tema dalam surah Al-Baqarah, misalkan dari ayat sekian dan sekian itu masuk dalam tema iman misalkan, itu jelaskan dulu iman itu apa, gini-gini, baru masuk ke dalam penafsirannya.
Nah, seperti yang ini tadi, seperti dalam surah Baqarah ayat 6-7, Hamka memberi subtema kufur ini. Sebelum menafsirkan ayat 6 dan 7, ia menjelaskan pengertian kufur dan bahaya kufur. Kemudian Hamka menafsirkan ayat per ayat sesuai dengan kelompok ayat yang sudah ditentukan. Kemudian habis itu ditafsirkan, habis dijelaskan mengenai tentang tema itu, setelah itu dijelaskan nih tafsirnya mengenai per ayat itu dijelaskan. Kemudian menjelaskan korelasi antara ayat dengan ayat lainnya seperti dalam surah Al-Ahqaf ayat 9 yang diperkuat penjelasannya dengan surah Al-A'basa ayat 1 dan 2. Jadi ini salah satu ciri khas dari metode tafsir tahlili, yaitu yang diperkuat dari dia diperkuat antar bisa menggunakan hadis atau bisa menggunakan antar sesama ayat. Jadi runtutan penjelasannya akan lebih panjang dan lebih lengkap biasanya. Kemudian menjelaskan asbabun nuzul. Jadi ada penjelasannya juga tuh. Sebab kenapa ayat tersebut diturunkan. Kemudian memperkuat penjelasan dengan ayat lain hadis. Nah, ditambah lagi dengan hadis yang memiliki kandungan makna yang sama. Kemudian menggunakan ungkapan pangkal ayat dan ujung ayat. Nah, ini salah satu yang baru juga ya dari tafsir ya, menggunakan pangkal ayat dan ujung ayat ketika menafsirkan. Hal ini dimaksud untuk mempermudah pemahaman membaca. Nanti ada contohnya di slide selanjutnya. Kemudian mengaitkan makna dan permasalahan ayat dengan problem masyarakat sekarang. Nah, ini menarik dari karyanya Hamka, karena dia selalu mengaitkan dengan kondisi sosial sekarang. Jadi apa yang terjadi saat ini berkaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan itu, maka dia akan mengaitkan dengan kondisi fenomena yang saat ini terjadi. Jadi ada sosialnya itu, ada sosial kultural yang kenapa bisa terjadi, kemudian dikaitkan juga dengan tafsirnya itu. Kemudian memberikan kesimpulan setiap akhir pembahasan tafsir. Jadi tafsirnya Buya Hamka ini di ujungnya itu dia ada kesimpulan yang dia berikan. Jadi dia nggak langsung selesai masalah subtema ini, kemudian lanjut ke tema berikutnya, enggak. Tapi dia ada kesimpulan tuh, kesimpulan di ujungnya tuh. Jadi kesimpulan dari subtema ini misalkan begitu. Jadi ada, kalau nanti kita buka-buka tafsir Al-Azhar nanti bisa kita ketemu. Kemudian lanjut. Nah, ini contohnya ya. Contoh penafsiran tafsir Al-Azhar. Ini saya ngambil yang ini surah An-Nasr ayat 1. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath, kemudian apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, dalam menjelaskan ayat ini Hamka membagi kode dengan memberikan pangkal ayat dan ujung ayat. Nah, lanjut. Nah, ini untuk memudahkan. Jadi apabila datang pertolongan Allah itu disebut dengan pangkal ayat. Nah, jadi ada di dalam ayat yang ini dia menggunakan ada dua penafsiran. Jadi untuk memudahkan itu bukan dua penafsiran ya, tapi antara itu ada tafsirannya. Jadi untuk memudahkan itu ada penggunaan pangkal ayat. Nah, jadi di bagian pertama pangkal ayat ini yaitu penjelasannya adalah terhadap kepada agamanya yang benar ini dan kian lama terbuka mata manusia akan kebenarannya. Kemudian yang di ujungnya dan kemenangan, itu bagian ujung dari ayat yang tadi saya baca tadi ya. Nah, ujung ayat 1 tadi itu. Nah, kemudian jelaskan yaitu telah terbuka negeri Mekah yang selama ini tertutup dan menang perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kota itu bersama 10.000 tentara Muslim sehingga pendudukannya takluk, tidak dapat melawan lagi. Kedaulatan berhala yang selama ini mereka pertahankan dengan masuknya tentara Islam itu, ia pun telah runtuh. Berhala-berhala itu telah pecah dan dihancurkan. Ka'bah dan sekelilingnya telah bersih dari berhala dan yang berkuasa adalah Islam. Nah, itu salah satu contoh yang dari pangkal dan ujung ayat dari tafsir Al-Azhar itu. Kemudian lanjut. Nah, kemudian di sini ada surah An-Nasr. Nah, bagian surah An-Nasr yang bagian ini pada ayat ketiga ini ayat 3 dari surah An-Nasr, Hamka masih menggunakan metode pangkal ayat dan ujung ayat. Jadi sebenarnya dalam tafsirnya si Buya Hamka ini, jadi ada beberapa ayat yang beliau menggunakan pangkal ayat dan ujung ayat, tapi ada juga beberapa yang langsung ditafsirkan secara utuh, gitu. Karena mungkin dianggap ini bisa jelaskan secara langsung tanpa harus dipisah antara yang depan dengan yang belakang. Nah, jadi yang ini salah satu yang bisa dipisah menurut si Hamka ini. Nah, kemudian namun yang menjadi perhatian di sini adalah
Pada ayat ini Hamka memperkuat penjelasannya dengan ayat atau hadis lain. Lanjut. Nah, pada ayat An-Nasr ini juga beliau selain menggunakan yang pangkal ayat dan ujung ayat tadi itu, beliau juga mengaitkan juga dengan beberapa di sini ada Sirah Nabawi, bagaimana sejarah gitu di situ, kemudian mengaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 214, memperkuat penafsirannya. Jadi itu salah satu salah satu metode tahlil ya. Lanjut. Nah, ini menarik nih, surah Al-Fil ayat 4. Nah, di sini pada surah Al-Fil ayat 4 ini Hamka menjelaskan terdapat beberapa pendapat terkait batu siksaan. Hamka menghadirkan beberapa tokoh ahli tafsir seperti Syekh Muhammad Abduh dan menakwil bahwa batu tersebut membawa bibit penyakit yang kemudian Ikrimah menambahkan sejak waktu itulah menyembah penyakit cacar di tanah Arab ya. Ini salah satunya itu yang Al-Fil ayat 4 yang melempari mereka dengan batu siksaan itu, yang pasukan gajah yang dilempar sama perang Ababil di situ. Kemudian tak hanya itu, Hamka juga mengkaitkan ayat ini dengan situasi dan kondisi di masa sekarang. Nah, ini dikaitkan dengan kondisi masa sekarang nih. Justru si Hamka melihat ayat ini ternyata dianggap, oh ini bisa nih dikaitkan dengan kondisi sekarang. Nah, Hamka menyampaikan pada kondisi sekarang, Hamka menyampaikan jika berpindah dari satu daerah ke daerah lain dengan membawa burung, maka harus diuji dulu kesehatannya. Hal ini didorong karena berbagai macam penyakit menular seperti flu burung. Jadi ini salah satu kenapa burung atau unggas ketika dibawa keluar itu harus diuji dulu kesehatannya, itu karena ini dianggap takut membawa penyakit. Nah, penyakitnya dianalogikan ke flu burung ini. Kemudian lanjut, ini ada pernyataan langsung dari isi tafsirnya ini. Nah, ini pernyataan dari Buya Hamka dalam tafsirnya ini, dapat saja kita menerima penafsiran ini jika kita ingat bahwa membawa burung atau binatang dari satu daerah ke daerah yang lain maupun satu ekor hendaklah terlebih dahulu diperiksa kepada dokter kalau burung itu membawa penyakit menular. Demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan. Demikian seekor burung, bagaimana kalau beribu burung. Nah, maksudnya ini harus diperhatikan apabila membawa binatang-binatang dan lain sebagainya. Ini karena berkaitan dengan flu burung waktu itu. Oke, lanjut. Kesimpulan terakhir. Nah, ini kesimpulannya adalah nama aslinya adalah Bapak Dr. Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih sering dengan sebutan Hamka ya. Tadi sudah jelaskan juga melalui latar belakang kehidupan biografi beliau. Kemudian sini ada Tafsir Az-Zahar menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan melihat segala aspek yang terkandung dalam ayat tersebut serta menerangkan makna-makna yang tertuang di dalamnya. Berdasarkan metode dan sistematika penulisan, Hamka tidak berfokus pada nahwu untuk menjelaskan tafsirnya. Jadi dia tidak balaghah dari beliau ini justru kurang-kurang di bagian balaghah ya. Kalau lihat tafsirnya Al-Azhar ini, beliau tidak berfokus pada nahwu. Kemudian di dalam surah An-Nasr ayat 1 dan 3, Hamka membagi kode dengan memberikan pangkal dan ujung ayat. Pada surah Al-Fil, Hamka mengaitkan dengan kondisi sosial yang terjadi. Baik, itu tadi